What the hell? Oh my God, no way, yeah, yeah. Created you. You created me. I was in this collider room when you blew it up! Because of you, I lost my job, my life, my face. My family won't even look at me. I made you into a hero. You made me into this. Look at me! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Riza Maswahan. Saya dari kelas A, prodi BKPI. Saya di sini mendapat tugas berupa tugas video dari Bapak Ali Murtado, Dr. Ali Murtado MSI, dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang model studi hukum Islam. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Riza Maswahan. Saya dari kelas A, prodi BKPI. Saya di sini mendapat tugas berupa tugas video dari Bapak Ali Murtado, Dr. Ali Murtado MSI, dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang model studi hukum Islam. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tujuan saya membuat video ini, yaitu semoga dengan kita mengetahui dan mampu mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi muslim yang patuh terhadap aturan dan hukum Islam yang sudah ditetapkan, baik hukum langsung dari Al-Quran maupun hukum yang telah disepakati oleh ulama. Sebelum kita lanjut ke model studi hukum Islam, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum Islam. Hukum Islam atau sering disebut syariah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis dan sunnah Nabi Muhammad yang mengatur
tingkah laku manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan di akhirat. Sumber utama hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yaitu ada Al-Quran, hadis atau sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Oke, kita masuk ke sumber utama hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman dan sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam. Sumber utama hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan dan merinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Sumber utama hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atau ahli hukum Islam dalam penetapan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Sumber utama hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas yaitu metode penetapan hukum dengan menganalogikan suatu masalah baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah serupa yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilah atau sebab hukum. Jadi singkatnya adalah, kalau Al-Quran itu adalah hukum Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya melalui wahyu. Dan kalau hadis atau sunnah yaitu berdasarkan perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang dilakukan dan kita tiru sebagai umatnya, dan kita jadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau ijma itu adalah kesepakatan para ulama untuk membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan kalau qiyas itu metodenya. Jadi ijma itu kesepakatannya, qiyas itu metodenya. Metode penetapan hukum dengan menganalogikan suatu masalah baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Oke, setelah kita mengetahui apa saja sumber utama hukum Islam, kita akan masuk ke ruang lingkup hukum Islam, yaitu ada ibadah, muamalah, jinayah atau pengadilan, terus siasah, terus adab atau akhlak. Oke, kita masuk ke ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama yaitu ibadah. Oke, ibadah. Ibadah adalah aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bentar, mau ngambil peci dulu ya. Kita buka Madura 230526. Ramai mendak kita. Oke, ibadah itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ibadah umum atau ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang sifatnya luas dan fleksibel. Tidak ada aturan detail yang kaku soal waktu dan tata caranya. Jadi semua kegiatan itu baik kita lakukan sehari-hari seperti belajar, menolong orang, bekerja,
terus menjaga kebersihan, dan membantu orang. Nah, jadi buku Hiru Ma'doh itu bersifat tidak mengikat gitu secara waktu maupun tata caranya. Jadi ini hubungannya hablum minanas, hubungannya dengan sesama manusia. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ibadah khusus atau mahdoh, yaitu ibadah yang sudah dipakemkan aturannya, ya caranya, waktunya, gerakannya, semua sudah diatur jelas di agama dan tidak bisa diubah-ubah seenaknya. Apa itu contohnya? Yaitu contohnya sholat 5 waktu, terus puasa, zakat, dan naik haji. Itu kan aturannya dan tata caranya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa merubahnya, dan kita hanya bisa menjalankannya dengan patuh. Oke, secara ringkas, hukum Islam adalah panduan hidup yang komprehensif bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemaslahatan manusia. Oke, kita masuk ke ruang lingkup yang kedua. Apa itu, Bang? Yaitu muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu aturan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya jual beli, terus pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Jadi muamalah itu sesuatu yang berhubungan langsung dengan manusia dalam kehidupan sosial sehari-hari kita. Oke, kita masuk ke ruang lingkup yang ketiga. Apa itu? Jinayah. Jinayah atau hukum pidana, yaitu aturan yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksinya. Jinayah dibagi menjadi dua, yaitu hudud dan kisos. Hudud yaitu pidana yang sanksinya itu berdasarkan kesalahan yang dipakai. Astagfirullah. Dan kisos itu pembalasan. Jadi dibalas sesuai apa kejahatan yang telah dilakukan. Oke, kita masuk ke yang ruang lingkup yang keempat, yaitu siasah. Apa itu siasah? Yaitu aturan yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi negara, dan politik. Ruang lingkup yang kelima, yaitu adab atau akhlak, yaitu aturan yang berkaitan dengan etika dan moral. Ya, itu yang mengatur tingkah laku kita sebagai muslim di kehidupan sehari-hari. Oke, sudah paham belum? Kalau belum, secara ringkasnya yaitu hukum Islam adalah panduan hidup yang komprehensif bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke model studi hukum Islam. Yang pertama, membedakan antara syariah dan fikih. Al-Asmawi mengatakan bahwa dalam melakukan studi hukum Islam harus membedakan antara wilayah syariah dan fikih. Syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih itu adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Syariah agama Islam itu satu, tetapi
pemahaman terhadap agama itu beragam. Syariah itu agama, sementara fikih adalah bentuk dari pemahaman terhadap agama. Jadi syariah itu dasar hukumnya, kalau fikih itu pemahamannya. Oke, kita masuk ke yang kedua, hubungan antara fikih dan kondisi sosial masyarakat. Abdullah Ahmad Al-Naim mengatakan dalam tulisannya tentang dekonstruksi syariah, mengatakan bahwa selama ini jawaban yang diberikan oleh umat Islam dalam menjawab tantangan dianggap belum memadai, bahkan mengecewakan. Yang kedua, ada dari pihak fundamentalis. Mereka selalu menegaskan bahwa Islam telah sempurna dan selalu memberi jawaban untuk setiap masalah umat manusia. Sementara kalangan sekuler seolah-olah ingin melarikan diri dari kenyataan. Dan agama hanya dibatasi pada masalah ritual belaka. Sehingga menurut kalangan sekuler, masalah sosial harus dicairkan solusinya dari luar agama. Oke, itulah teman-teman materi saya tentang model studi hukum Islam. Baik, kalau untuk lebih mudahnya saya merangkum materi tersebut tentang model studi hukum Islam. Dari paparan materi tadi, berikut rangkuman materinya agar sedikit memudahkan dalam memahaminya. Yang pertama, syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Yang kedua, penafsiran dan praktik semua agama termasuk Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu. Sehingga sistem hukum yang bersandar pada agama juga demikian. Ada variasi dan kekhasan lokal. Oke, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Mengenai model studi hukum Islam ini adalah bahwa studi ini merupakan upaya sistematis dan ilmiah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah, serta manifestasinya dalam sejarah dan kehidupan nyata. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan saya mengucapkan maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ilaliko. Ya. Kata-kata hari ini. Sedikit motivasi. Jika kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah tujuan kamu memulainya dahulu agar kamu tidak menyerah. Alam banget.